Ya, pemirsa, sepekan jelang Lebaran, Terminal Kalideres Jakarta Barat ramai calon pemudik. Para pemudik mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan lonjakan harga tiket mendekati Lebaran. Puluhan pemudik mulai tampak membawa barang-barang berupa koper dan dus di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Lebih dari 300 armada bus diperkirakan akan beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti pengecekan armada bus dilakukan untuk memastikan keselamatan di perjalanan. Dan pemirsa, untuk melihat situasi terkini pemirsa, sepekan jelang Idul Fitri sudah ada rekan kami Galuh Pandu di Stasiun Senen Jakarta, Amrina Rida di Terminal Kalideres Jakarta, dan juga Hasnugara di Bandara Suta, dan terakhir ada Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Galuh Pandu di Stasiun Senen Jakarta. Selamat siang rekan Galuh, seperti apa kondisi terkini di Stasiun Senen? Apakah sudah banyak orang yang akan mudik pada hari ini? Selamat siang, Pram dan pemirsa. Di Stasiun Senen sudah mulai dipadati oleh warga yang akan melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman, dan sebagian besar mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan terhitung pada tanggal 23 saat ini, okupansi atau tingkat okupansi kapasitas dari kereta yang berangkat dari Pasar Senen mencapai 104%. Artinya penumpang sudah memenuhi seluruh seat atau kursi yang tersedia dari keberangkatan pada hari ini. Dan lonjakan penumpang ini sudah terjadi sejak tanggal 21 Maret 2025, yang mana diketahui pada tanggal 20 Maret masyarakat atau anak-anak sekolah sudah mulai masuk libur, sehingga para orang tua memutuskan untuk cuti lebih awal dan melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang terjadi jelang Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, tingkat okupansi secara keseluruhan di periode mudik Lebaran ini sudah mencapai 69%, artinya angka ini masih dapat berubah dengan puncak arus mudik sekiranya akan terjadi di Pasar Senen pada tanggal 28 hingga 30 Maret 2025, yang mana data yang sudah masuk tingkat okupansi dari kereta ini sudah mencapai 100%. Sementara itu pada tanggal 30 hingga 1 April juga sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang sudah memesan tiket untuk perjalanan pulang ke kampung halaman. Sementara ketika arus balik ini kemungkinan akan terjadi pada tanggal 4 hingga 11 April 2025. Dan sejumlah kereta tambahan, yakni sebanyak 336 kereta tambahan diberikan oleh PT KAI Daop 1 untuk perjalanan di Daop 1, terutamanya dari Pasar Senen, dengan total kereta ada 1.868 kereta yang akan atau digunakan untuk masyarakat yang melakukan mudik Lebaran 2025. Sementara itu, destinasi favorit yang dituju oleh para pemudik ini ada wilayah Tegal, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya, dengan waktu-waktu keberangkatan favorit adalah pada pagi hari, sore, dan malam hari. Sementara itu kembali ke Anda, Pram. Baik, Galuh, dari moda transportasi kereta, pemirsa kita beralih ke moda transportasi bus, tepatnya di Terminal Kalideres Jakarta. Sudah ada rekan kami Amrina Rida di sana. Amrina, seperti apakah suasana mudik di terminal saat ini? Iya, Pram dan juga pemirsa, sama seperti stasiun Pasar Senen yang mana sudah terlihat keramaian dari calon penumpang. Untuk di Terminal Kalideres saat ini pun juga kami memantau sudah diramaikan oleh calon penumpang ataupun juga calon pemudik. Nah, kalau tadi kami memantau, ini calon pemudik didominasi oleh mereka yang akan menuju ke dua kota, yakni ke Padang dan juga Palembang. Meskipun juga tadi kami melihat terdapat sejumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hari ini diprediksi ada lebih dari 1.200 calon penumpang yang akan berangkat ataupun juga melakukan perjalanan dari Terminal Kalideres, dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, untuk peningkatan jumlah penumpang di Terminal Kalideres ini sudah terjadi sejak pada tanggal 21 Maret 2025. Yang mana biasanya ini di hari-hari biasa hanya sekitar 700 penumpang saja, maka di momen arus mudik ini ada
ada peningkatan bahkan hari ini sampai 1.200 penumpang. Nah, kalau untuk di Terminal Kalideres ini puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-4 dan juga H-3, yakni 27 Maret dan juga 28 Maret 2025. Nah, di momen puncak arus mudik ini nantinya diprediksi bahwa juga akan ada peningkatan jumlah armada bus yang akan beroperasi, yang mana biasanya kalau di hari-hari biasa hanya sekitar 70 hingga 80 armada bus saja, namun di momen arus mudik terutama di puncak arus mudik nanti akan ada kurang lebih adalah 300 hingga 400 armada bus yang akan mengakomodir para pemudik ataupun juga penumpang yang akan melakukan perjalanan. Dan tentunya secara akumulatif ini diperkirakan lebih dari 7.000 penumpang akan melakukan perjalanan di momen arus mudik Lebaran tahun 2025 tahun ini. Dan karena memang ada lonjakan yang cukup tinggi di Terminal Kalideres ini, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh pihak pengelola. Tadi kami sempat melihat ada pengecekan kesiapan armada bus dengan mengecek kondisi fisik, misalnya adalah kondisi rem, lalu juga lampu, lalu juga kondisi fisik dari armada bus lainnya, dan tentunya persiapan-persiapan lain terus dilakukan di Terminal Kalideres. Pram. Baik, Amrina Rida, kita tahan sebentar dari jalur darat. Pemirsa, kita beralih ke jalur udara untuk mengetahui bagaimana kondisi pemudik di Bandara Suta atau Bandara Soekarno-Hatta. Ada rekan kami Hasnugara di sana. Hasnugara, apakah terjadi lonjakan pemudik yang akan menggunakan pesawat saat ini? Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang pergerakan para penumpang sejak pagi sudah memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana memang di Terminal 3 sendiri memang para penumpang sudah memadati area-area counter check-in mereka yang akan melakukan perjalanannya untuk melakukan mudik Lebaran pada tahun 2025 ini. Saat ini juga untuk jumlah pergerakan penumpang saat ini mencapai 133.000 orang, di mana sebelumnya biasanya 120.000 orang. Artinya ada lonjakan sekitar 10%. Pergerakan ini juga sudah terjadi sejak 2 hari lalu, di mana juga diikuti oleh pergerakan pesawat sebanyak 1.014 penerbangan yang rencananya pada hari ini akan terjadi. Kemudian juga ada penambahan extra flight yang disampaikan oleh Jakarta Air Traffic Service Center, di mana permintaan sebanyak 900 penerbangan baik itu rute untuk domestik maupun internasional. Tak hanya itu, pengelola bandara juga di sini telah menyiapkan untuk personil petugas keamanan baik itu gabungan baik aviation security, TNI dan Polri sebanyak 7.500 orang. Ya, tak hanya itu juga ada imbauan bahwasanya bagi pengguna maskapai Citylink sejak 15 Maret lalu, Citylink telah pindah beroperasi, ya ini di Terminal 1B untuk domestik dan juga 2F untuk rute internasional. Diharapkan para penumpang untuk mengecek kembali untuk penerbangan mereka agar tidak terkecoh untuk datang di terminal. Demikian, Pram. Baik, Hasnugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, saatnya kita beralih ke jalur laut. Pemirsa, ada rekan kami Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Ya, Iskandar Nasution, kalau semalam sempat terjadi kepadatan, bagaimana dengan siang hari ini di sana? Ya, baik, Bram. Selamat siang, pemirsa. Dapat saya informasikan bahwasannya hari ini memang sejak malam hingga siang hari ini antrian kendaraan khusus roda 4 terus mengular di jalur dermaga 6. Seperti tampak di belakang saya ini bukan di dermaga ya, Pak. Ini ada di luar di kantong parkir yang memang jaraknya berkisar hampir beberapa ratus meter. Dan ini memang disiapkan untuk menampung kendaraan yang ketika memang terjadi lonjakan. Hal ini memang disebabkan adanya keterlambatan bongkar muat di dermaga 6 yang akibat kemarin itu sempat ada kerusakan di dermaga. Dan saat ini polisi dan KSOP dan SDP sendiri sudah terus memperbaiki dermaga yang rusak tersebut dan berharap tanggal 25 besok sudah bisa diperkirakan kembali. Demikian, Bram.
Oke, baik. Terima kasih banyak Iskandar Rusdian langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih juga untuk rekan-rekan seluruhnya dari sejumlah titik keberangkatan mudik Lebaran 2025. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.